Kita bertemu dalam pembahasan materi atau diskusi ekonomi teknik dengan judul Ekonomi Teknik sebagai Dasar Pemilihan. Dasar pemilihan. Dalam pembangunan proyek keteknikan, perlu ditetapkan pilihan yang tepat. Kriteria penentuan yang paling dapat diterima jika dinyatakan dalam besaran. Sedangkan pengetahuan ekonomi sangat detail pada besaran biaya dan manfaat atau benefit. Pembangunan proyek apapun pasti membutuhkan biaya. Dengan membandingkan besaran biaya pada beberapa alternatif perencanaan sehingga langsung dapat ditentukan pilihan pada biaya yang terkecil. Pilihan berdasar besaran manfaat bila besaran biaya yang sama tetapi manfaatnya lebih besar, maka pilihan proyek tentunya pada yang mendapatkan manfaat terbesar. Ada juga penetapan pilihan yang melalui besaran perbandingan biaya dan manfaat atau yang umum disebut sebagai B per C atau BC rasio. Bila B per C ini lebih besar 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak atau dalam pemilihan dengan berbagai besaran bunga dan waktu, maka B per C yang terbesar yang akan dipilih. Penetapan pilihan ada yang berdasarkan IRR atau Interest Rate of Return. Bila besaran IRR lebih besar dari interest bunga yang berlaku, itu yang akan dipilih. Sekarang mengenai pemilihan proyek sumber daya air. Untuk memilih proyek sumber daya air, perlu tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Rencana alternatif regional nih. Di regional itu kedaerahan ya. Sering yang dibandingkan itu daerah, bukan negara, karena letak proyek-proyek itu biasanya dalam satu daerah gitu ya. Oke. Kedua, studi ketersediaan air ya pasti karena sumber daya air, airnya yang utama, jadi studi ketersediaan air seperti adanya waduk, sungai, mata air. Kemudian ada juga penentuan kebutuhan air regional. Jadi kebutuhan air regional itu tentunya di daerah juga, kebutuhan air masyarakat, kebutuhan air domestik, kebutuhan air irigasi, ya. Pokoknya di daerah itu apa saja yang diperlukan. Kemudian merancang pekerjaan teknik. Merancang pekerjaan teknik ini untuk memfasilitasi ketersediaan air tersebut. Tersedianya dengan cara apa gitu. Nah, langsung dirancang di dalam pekerjaan teknik ini. Kemudian yang kelima, memperkirakan biaya dan manfaat pekerjaan teknik tersebut. Yang keenam, menganalisa rencana alternatif dari pandangan ekonomi dan sosial. Dalam membuat perencanaan, kita tidak merencanakan satu aja, biasanya ada beberapa alternatif untuk mendekati yang paling cocok untuk daerah yang akan dibangun. Sekarang judulnya pertimbangan pemilihan perencanaan. Pertimbangan pemilihan perencanaan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu tentang keteknikan, ekonomi nasional, aspek sosial, kemudian ekonomi proyek. Yang dimaksud dengan keteknikan adalah para perancang teknik dapat membuat rancangan yang layak teknik, di mana rancangan tersebut standar keamanannya terpenuhi dan estimasi biaya yang tepat. Kemudian lanjut dengan ekonomi nasional. Ekonomi nasional mengikuti ekonomi proyek. Namun yang terutama, apakah proyek ini mempengaruhi ekonomi negara, pendapatan nasional, perdagangan internasional, pajak, dan lain-lain. Aspek sosial. Pertimbangan aspek sosial proyek sumber daya air sangat penting. Kemungkinan adanya kebiasaan sebelum dan sesudah adanya pembangunan proyek.
adanya intangible benefit atau keuntungan penyerta yang tak bisa dihitung. Seperti rasa aman setelah adanya proyek pengendali banjir, itu salah satu contoh ya. Atau ada proyek waduk, kalau sebelumnya daerah itu sangat tidak berkembang, sekarang sudah berkembang. Lalu caranya gimana untuk mengetahui? Misalnya orangnya jadi bahagia, kan tidak bisa dinilai ya kebahagiaan. Oke. Lanjut, ini adalah keempat, ekonomi proyek. Nah, ini inti daripada pelajaran ekonomi teknik ya di sini. Analisa ekonomi ada 3 parameter yang mengindikasikan pendanaan proyek, yaitu benefit cost ratio atau B per C, kemudian net benefit atau B min C, rate of return atau RR ya, ada yang IRR karena pakai interest rate of return. Kalau ini diambil rate of return-nya aja, jadi bunga pengembalian. Kemudian untuk menghitung 3 parameter tersebut diperlukan ketersediaan modal atau kapital, ketersediaan proyek, kesesuaian bunga. Tentunya kalau tidak ada ketersediaan modal, tidak ada proyek, bunga tidak pakai bunga, ya tidak bisa kita menghitung B per C dan sebagainya yang hubungannya dengan ekonomi ya. Oke. Untuk pemilihan proyek ini supaya ada gambaran karena kita akan menuju ke situ, ini adalah sebuah tayangan mengenai besaran annual benefit dan annual cost. Kenapa kok ini annual kok nggak benefit aja sama cost? Karena biasanya kalau kita menghitung tahunan itu imbang ya. Kalau enggak, misalnya proyek yang satu umurnya 20 tahun, yang satu 10 tahun. Jadi itu enggak imbang kalau kita mau bandingkan. Proyek 20 tahun dibandingkan 10 tahun ya sih yang dipilih yang awetnya 20 tahun gitu misalnya gitu, enggak usah ngitung-ngitung dapat. Udah ngambil itu aja. Nah, itu tidak akurat kalau caranya seperti itu. Oleh karena itu kalau tahunan maka nilainya sama. Kalau proyek ini per tahun nilainya ini, yang satunya proyek kedua juga nilai per tahun. Makanya ini diambil. Jadi kalau pada perhitungan yang paling tepat itu kalau kita menghitung benefit atau cost tahunan. Lu caranya gimana? Nah itu ada cara tersendiri karena di sini biaya dan sebagainya itu semuanya berjalan hidup ya, pakai ada bunganya. Jadi kalau modalnya diem, ditaruh di bank, maka dia akan dapat bunga. Kalau mengambil atau utang, ya harus bayar bunga. Jadi cara kerja pembiayaan di dalam ekonomi teknik ini begitu ya. Oke, sekarang saya menjelaskan sedikit tentang proyek-proyek yang saya upload di gambar grafik ini. Keterangan mengenai BC rasio. Pada gambar ini menunjukkan besaran benefit tahunan dan cost tahunan. Kemudian ada 12 proyek yang di gambar titik-titik merah ini. Titik-titik ini berarti proyek 1, 2, dan seterusnya sampai proyek 12. Kemudian ada juga gambar garis tengah linier ini adalah titik-titik di mana B per C rasionya sama dengan 1. Jadi misalnya kalau proyek yang di dalam sini proyek 7,5 gitu ya, karena tempatnya di sini. Kalau di sini proyek 7,5 ini. Ini ternyata B per C-nya sama dengan 1. Semua proyek yang jatuhnya di sini, besaran annual dan cost-nya makin besar, tapi tetap aja B per C rasionya 1 kalau di dalam ini. Oke. Tetapi kalau titik-titik yang di atas garis ini, misalnya ini akan ada titik 1 sampai 12. Ini B per C-nya lebih besar 1 semua. Cara ngeceknya kita pergunakan aja koordinat ini. Misalnya titik 1, kalau saya melihat garis vertikalnya atau sumbu vertikalnya nilainya 1, sumbu mendatarnya 0,3. Jadi berapakah B per C ya? 1 dibagi 0,3 sekitar 3 gitu ya. Ini besar sekali BC-nya ya proyek 1. Tetapi B min C-nya mungkin kecil ya, 1 dikurangi 0,3 cuma dapat 0,7. B min C-nya kecil ya. Jadi tergantung nanti bagaimana kesesuaian dari pemilihan proyek itu. Kalau B per C kita menghitung satu-satu semua.
pilih yang terbesar. Ini misalnya gambar BC-nya semua lebih besar 1, tapi yang terbesar mana? Ini misalnya contohnya di proyek nomor 6, kalau saya menghitung proyek nomor 6 ini ya, ini ada 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian proyek nomor 12 itu 11 dibagi 10 koordinatnya ya, sehingga sama dengan 1,1. Tentunya dari proyek 6 dan 12 ini, dari hitungan ini maka dipilih yang nomor 6. Berikutnya sama grafiknya tapi keterangannya lain di sini mengenai net benefit. Kembali ke proyek nomor 6. Kalau dihitung B min C ketemunya 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Proyek 12 B min C-nya 12 kurangi 1. Tetap yang nomor 6 tinggi ya, kebetulan ini tinggi B min C-nya juga. Rate of return. Nah, sekarang di proyek 6 B per C ini 2. Dengan rate of interest ini diketahui bahwa pada saat B per C sama dengan 2 itu rate-nya atau bunganya 10%. Nah, sekarang kalau kita menyamakan benefit dengan cost, kemudian kita balik, kalau benefitnya sama dengan cost, berapa sih bunganya? Ternyata setelah kembali dihitung, bunganya 12%. Dengan keadaan seperti ini, rate of return-nya lebih besar ya dari keadaan yang sebelumnya 10% ini. Jadi ini mungkin akan terpilih karena selisihnya 12 dikurangi 10. Tapi coba kita melihat ke proyek 12 juga. Proyek 12 B min C-nya, B per C-nya 1,1 dengan bunga 10%. Bila dihitung dengan menyamakan B sama dengan C, kembali dihitung bunganya ketemunya 11%. Sehingga selisihnya 1%. Karena selisih yang proyek 12 1, proyek 6 2, maka yang dipilih tetap proyek 6. Jadi demikian pandangan-pandangan dalam pemilihan proyek. Sebetulnya banyak sekali kriteria-kriteria yang bisa ambil, tetapi ini kriteria yang umum dan mudah dimengerti, dan nanti di dalam materi selanjutnya, lanjutan daripada materi ini akan dibicarakan bagaimana untuk mencari yang detail. Kali ini di sini kan sudah ketemu hasilnya ada di sini. Tapi ini dari proses yang lama untuk mendapatkan angka-angka ini. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Juga saya ingatkan kembali bahwa perhitungan-perhitungan annual ini nanti akan berbeda juga dari yang misalnya cost pada awal tahun atau akhir tahun gitu ya, beda ya. Nah, nanti kita akan mengetahui materi tersebut di materi sambungan dari materi ini. Sekian perkuliahan dan terima kasih.